Ya tadi pertama saya bertanya, Ustadz kalau terpaksa kita apa tadi? Sholat taraweh di rumah. Lah rumusnya itu apa sholat taraweh itu harus berjamaah? Langsung dijawab singkat tidak. Jadi bisa sendiri. Nah, ini yang kedua, saya tergelitik di masjid kita, terutama di masjid kita. Nah ini kan kita bersampingan, katanya ibu di sana. Nah saya bertanya, saat ini sop untuk wanita apa ya harus dari belakang? Diutamakan belakang dulu. Nah ini mudah-mudahan nanti dijawab singkat sama Ustadz Iqbal. Begitu Ustadz. Ini santai, tapi saya memanfaatkan waktu itu. Makasih. Baik, bismillah. Berkenaan tentang soft sholat perempuan ya. Ini ada dua kondisi. Kalau sholatnya itu hanya perempuan saja berjamaah, maka yang paling afdol itu yang paling depan, perempuan. Ini kalau hanya perempuan saja jamaahnya. Tapi kalau sholatnya jamaah dan laki-laki berbarengan dalam satu masjid, satu tempat, maka soft yang paling afdol, paling utama adalah yang paling depan, yang paling belakang. Tapi perlu dicatat juga, jangan ketika datang langsung mengambil soft paling belakang. Tetap yang paling depan yang wajib terlebih dahulu diisi. Ya, jadi jangan salah paham ya, ibu sekalian. Jadi masuk soft paling belakang itu ya tetap, walaupun softnya laki-laki di depan, kemudian perempuan di belakang, yang di belakang tetap mengisi soft yang paling awal, itu yang paling utama, bukan yang paling berlomba-lomba yang paling belakang. Ya, wallahu alam begitu. Apa itu mungkin diartikan begini Ustaz ya, laki-laki, pria, wanita. Nah itu yang di depan pria, yang belakang wanita. Nah ini mungkin penerjemahan di belakang ini tadi mungkin ambil softnya juga dulu. Mungkin begitu ya. Apa begitu Ustaz? Sebenarnya tidak ya? Tidak, tetap yang paling depan yang harus pertama diisi, paling afdal. Jadi contoh Al-Huda ini kan bersampingan, tertutup begini. Itu sopnya dari depan ke belakang mungkin 5 sop. Itu ya depan dulu ya. Ya, depan dulu. Ya, terima kasih. Kayaknya banyak Pak di sini yang mengisi belakang dulu Pak. Ya itu kan pemahamannya kan begitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah ini tertarik ibu-ibu ada yang bertanya ini. Sambil nunggu berbuka. Ini Pak Ustadz, ini sampai pengurus masjid itu mengantisipasi diberi jalan, diberi jalan ke depan biar jadi sebenarnya kalau di depan dulu tidak usah diberi jalan, jadi depan penuh. Iya betul. Jadi depan penuh, soft 1 penuh, tinggal isi soft 2. Kalau yang belakang semua nanti yang terakhir akan kesusahan untuk masuk ke soft berikutnya aja. Kalau apa belum ada jalan Bu, apa gimana? Oh sudah ada. Oh nje. Kalau sudah ada nanti. Nje. Okay. Pertanyaan lain monggo, kita sambil menunggu azan nggih. Kosongan. Iya Pak, monggo. Ada bapak-bapak yang mau bertanya. Dipakai enggak Bu mie-nya? Ini ada dari bapak-bapak mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kondisi saya itu tidak tahan dingin gitu kan, sedangkan di dalam ini dingin. Saya itu sering sholatnya di luar. Kemudian karena masjid kita ini tidak pas arah kiblatnya, akhirnya kan menceng gitu kan. Nah setelah arah ke sebelah kiri itu semakin ke sana itu semakin sempit gitu. Nah, bagi kami yang di luar itu apakah harus menurut yang dalam ini atau bisa mundur sedikit supaya agak leluasa
eh, sholat jamaahnya itu. Gimana tuh Ustaz? C. Berkenaan tentang masjid yang sekarang banyak softnya dimiringkan ya Pak. Lah ini ada, kemarin saya mempelajari fikih terutama dalam madhab syafi'i, madhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia umumnya, khususnya di Asia Tenggara. Jadi para ulama itu banyak mengomentari masjid-masjid yang banyak memiringkan softnya. Jadi dalam menentukan arah kiblat itu kan perlu ada 3 hal Pak. Yang pertama, orang tersebut bisa melihat langsung kiblat, yaitu Ka'bah. Yang kedua, kalau yang nggak bisa melihat Ka'bah, maka mereka harus berijtihad. Ijtihad itu apa? Bersungguh-sungguh menentukan arah kiblat. Ya, jadi kita ada upaya untuk menentukan kira-kira arah kiblat ini mana, pakai kompas atau yang sebagainya. Nah, kemudian yang belum bisa berijtihad mengikuti orang yang berijtihad. Jadi ada 3 ya. Yang pertama melihat Ka'bah langsung, yang kedua melihat orang yang melihat Ka'bah, yang ketiga berijtihad, ada 4. Yang keempat mengikuti orang yang berijtihad. Nah, di Indonesia bagi yang masjidnya sudah berdiri itu sudah cukup sebetulnya arah kiblatnya, tidak perlu diotak-atik digeser lagi. Ya. Jadi walaupun dari ternyata qadarullah belum menghadap kiblat, ya sudah, kita sudah berijtihad dari awal itu arah kiblat, tidak usah diotak-otak dimiringkan lain sebagainya, tidak perlu, dan itu sudah sah insyaallah. Jadi pertanyaan jenengan, walaupun jenengan tidak miring, insya Allah tetap sah. Yang penting arah masjid ini dari awal sudah kita pastikan ini mengarah kiblat, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu diotak-atik, digeser, mundur dan sebagainya. Jadi tidak perlu Pak. Insya Allah sudah sah sholatnya. Nah ini kan sekarang banyak terjadi begitu Pak. Ya, masjid-masjid ya sudah berdiri, itu nanti malah jamaahnya malah kurang ini ya Pak. Yang awalnya lebar malah jadi sempit. Nah, itu kan jadi menyusahkan jamaah yang lain yang mau sholat. Ini banyak dikritik oleh ulama-ulama fikih sekarang. Tapi itu Ustaz, karena sekarang ini kan banyak ahlinya gitu kan. Ahli falak itu gitu kan. Akhirnya setelah dihitung-hitung sudah ditentukan sekitar bulan Juli bulan Juni itu tanggal sekian, jam sekian, lihat matahari, karena matahari pada waktu itu tepat di atas Ka'bah. Ya kami menghitung menentukan, ternyata memang yang sekarang ini insya Allah betul gitu kan. Tapi ya masjid ini udah terlanjur dibangun seperti itu akhirnya. Sekali lagi, kalau masalah ijtihad ya kita boleh Pak. Kalau misal mau dimiringkan pun boleh, tidak dimiringkan pun tidak apa-apa. Karena kita memang sudah berijtihad dari awal. Jadi insya Allah sholatnya tetap sah Pak. Tidak apa-apa. Mau miring terserah, mau lurus juga tidak apa-apa. Yang penting mengikuti arah masjid. Yang penting jangan ketika masjidnya sudah lurus kita malah ke kiri atau balik badan, tidak boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Monggo yang lain. Ada yang sampai malah miring banget itu Pak. Modelnya Solo Barat tuh banyak. Sampai dikasih lakban itu.